Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah, NIM T2018-3020. Saya dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Perubahan akan menjelaskan tentang menyatukan nilai-nilai subkultur. Menyatukan nilai-nilai subkultur terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu perubahan tidak berbentuk linear. Yang kedua yaitu memetakan subkultur ke dalam organisasi. Yang ketiga yaitu tantangan untuk menemukan nilai-nilai kolektif. Yang keempat yaitu potret dari subkultur. Yang kelima yaitu merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya korporat, di mana kelima bagian tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Menyatukan nilai-nilai subkultur ini dalam kehidupan manusia pasti banyak nilai-nilai universal, namun tidak semua nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan halayak umum untuk dijadikan pedoman. Ada yang menerima dengan kuat, ada juga yang menolak, di mana menyatukan nilai-nilai subkultur ini perlu untuk kelompok organisasi. Namun tidak semua yang ada dalam organisasi tersebut untuk dirubah, di mana perubahan ini ditujukan hanya untuk kepada unit kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Tujuan dari adanya perubahan yang dilakukan ini di mana untuk mengontrol dan untuk melakukan evaluasi untuk berjalannya suatu unit kerja tersebut secara profesional. Adapun media untuk dilakukan menyatukan nilai-nilai subkultur ini yaitu bisa melalui komitmen, loyalitas, mutu, layanan, dan kejujuran, dan juga masih banyak yang lainnya. Pada masa transisi, setiap manusia mengalami tekanan, di mana tekanan tersebut yang akan berakibat pada merenggangnya ikatan yang ada dalam suatu organisasi. Maka dari itu perlu adanya transformasi nilai-nilai yang terlibat dengan nilai-nilai budaya untuk menyatukan, di mana ikatan emosional tersebut ada dalam organisasinya sendiri. Poin pertama dalam menyatukan nilai-nilai tersebut yaitu perubahan tidak berbentuk linear, di mana penanaman nilai-nilai tersebut tidak semuanya berjalan dengan mulus. Perlu adanya evaluasi dalam setiap penemuan masalah dan setiap menghadapi masalah tersebut. Bisa melalui evaluasi dengan menambahkan strategi dan keinginan yang diinginkan oleh anggota masyarakat organisasi, sehingga memudahkan anggota dalam memahami nilai budaya untuk kemajuan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan untuk menemukan nilai-nilai kolektif, di mana tantangan terbesar dalam menemukan nilai-nilai kolektif ini yaitu mencari cara terbaik untuk menyatukan nilai-nilai subkultur, di mana tidak semua nilai-nilai yang ada pada subkultur harus dibuang, di mana harus ada yang disortir atau harus ada yang dipilah, yang baik diambil dan yang buruk dibuang. Mengambil nilai-nilai yang baik ini maksudnya yaitu mengakui keragaman itu dan mengangkat atau dikenalkan kepada halayak umum sebagai aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Adapun hal-hal yang perlu diwaspadai dalam perbedaan untuk tantangan dalam menemukan nilai-nilai kolektif ini, yang pertama yaitu dominasi satu subkultur, yang kedua yaitu subkultur yang lemah, yang ketiga yaitu fragmentasi subkultur yang luas, di mana ketiganya tersebut perlu diwaspadai untuk keberlangsungan
berjalannya suatu organisasi. Adapun yang keempat yaitu potret dari subkultur. Untuk menyatukan nilai-nilai subkultur perlu adanya potret dari suatu subkultur, di mana bisa melalui observasi, bisa melalui riset dan teknik-teknik yang lainnya untuk memudahkan agar bisa memilah mana yang dapat kita ambil dan mana yang dapat kita perbaiki. Dalam potret dari subkultur ini, pasti kita akan menemukan perbedaan subkultur, yaitu terdapat dua subkultur yang berbeda. Yang pertama yaitu subkultur yang kuat, dan yang kedua yaitu subkultur yang lemah, di mana subkultur yang kuat ini mampu untuk menunjukkan nilai-nilai yang dia miliki, namun tidak secara mendominasi. Yang kedua yaitu subkultur yang lemah, di mana nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut tidak dapat terlihat baik itu secara jelas maupun secara tidak kasat mata. Yang terakhir yaitu merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya korporat. Dari dilakukannya potret dari subkultur ini, pasti setelah melakukan observasi dan riset, kita menemukan apa saja yang bisa merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya korporat. Yaitu dalam merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya korporat ini, yang pertama yaitu harus dialogis, yang kedua yaitu harus partisipatif, yang ketiga harus memberikan ruang terhadap buy-in proses, yang keempat yaitu harus kaya cerita, yang kelima harus praktis dan mampu dijabarkan ke dalam elemen-elemen budaya, yang keenam yaitu harus orisinal dan berbeda. Dalam merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya korporat ini, perlu adanya proses untuk keberlangsungan dan keberhasilan, di mana terdapat visioning, di mana visioning ini adalah sebuah proses menyatukan nilai-nilai yang ada dalam subkultur menjadi rumusan budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan nilai subkultur. Yang kedua yaitu membawa nilai tersebut ke dalam forum untuk merumuskan nilai bersama. Yang ketiga yaitu memperkaya nilai dan visi organisasi, lalu merumuskan ke dalam strategi budaya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.